Kita langsung saja mulai untuk ujian akhir semester mata kuliah videografi. Ya. Silahkan siapa dulu yang mau melaporkan hasil dari proyek UAS-nya. Silahkan, siapa dulu? Yuk, Faris. Videonya langsung apa PPT, Pak? PPT. Nah? Gimana? Aku langsung video, Pak. Video, Pak. Langsung video? Ya, Iya. ya, coba dianukan, di style kemudian diterangkan nanti ya. Baik, silakan. Ya. Siapa dulu? Faris atau Rehan? Dulu, Pak. Faris dulu. Faris, Oke, Faris. Faris. Ya, Faris. Ya, selamat pagi. Pencet. Di share screen-nya kok nggak bisa? Oh iya. Nah. Oke. Saya di sini akan melaporkan. Ya, selamat pagi. Saya di sini akan melaporkan tentang suasana di daerah Pancasila di era new normal ini. Dan di sini terlihat banyak sekali pemuda-pemuda dan bahkan orang tua untuk berolahraga, dan juga terlihat para pedagang di samping di pinggiran Jalan Salatiga ini, Pancasila Salatiga ini yang sudah dibuka kembali, yang pada sebelumnya telah ditutup dan tidak boleh berjualan, dan sekarang sudah era normal ini semuanya sudah kembali normal dan juga diwajibkan untuk memakai masker. Ya, untuk masjidnya sendiri di sini Masjid Agung Darul Amal Salatiga masih terlihat tertutup karena untuk mengantisipasi penyebarannya semakin bertambah di daerah Kota Salatiga ini, dan untuk aktivitas yang lainnya tetap berjalan dengan lancar, seperti orang-orang bersepeda dan orang berjualan kaki lima di pinggir daerah Kota Salatiga. Apa? Sudah Pak. Ya. Ya, ini yang jelas suatu struktur tayangan itu pasti ada pembuka, ada penutup, ada isinya. Ya. Nah, ini tadi tidak ada penutupnya, ada pembukanya, ada isinya, ada penutupnya. Penutupnya untuk closing pemberitaannya itu. Biasanya kan ada operatornya juga menyebutkan, reporternya juga kadang-kadang menyebutkan saya Faris RM melaporkan dari depan alun-alun kota. Biasanya
memberikan closing statement-nya ataupun closing statement artinya bahwa kesimpulan dari isi berita tadi bisa ditaruh di bagian akhir gitu ya. Paris ya, nanti diperbaiki. Kemudian ada suara-suara yang tidak diperlukan ya, namanya proses editing ya. Kemudian juga jangan biarkan gambar bisu ya. Jadi tetap ada narasi beritanya itu tetap berlanjut ya. Sehingga jangan biarkan terlalu lama tadi ada gambar bisu, artinya hanya ada video tanpa ada narasi beritanya. Jadi poinnya lebih utamanya adalah narasi beritanya yang menjadi laporannya, sedangkan gambarnya ini adalah pendukungnya. Gambarnya ini adalah ilustrasi daripada konten beritanya itu tadi ya. Sehingga kita itu walaupun gambar bisa berbicara, tapi karena poinnya adalah ini adalah reportase dari sebuah reporter yang sedang melaporkan situasi kondisi Taman Pancasila di era new normal misalnya begitu ya. Ini tema beritanya kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalian bikin Faris nanti direvisi ya. Kemudian juga nanti di dalam bumpernya dikasih bumper ya, supaya karena ini karya studi ya, karya studi ibaratnya dikasih covernya bumper depannya dan juga bumper endingnya itu logo, termasuk bumper endingnya Stekom sebagai lembaganya. Jadi kamu ini adalah produksi daripada institusi ya, kamu bagian sivitas akademika yaitu mahasiswa. Dan ini karya ini adalah karya formal ujian ya, maka dibikin formatnya ibaratnya kalau karya tulis kan dijilid ya, jilitannya yaitu jilitannya itu ada bumper depan, bumper belakangnya itu ya, untuk apa namanya membimbing menjilid videonya ini sebagai karya ujian akhir semester untuk videografi 2 dengan tema video jurnalistik ya. Jadi itu catatan Pak Edi. Ada pertanyaan Faris? Nah. Nggak ada. Jelas ya. Jadi nanti direvisi satu tadi ya. Ada bahwa ada pembuka, ada isi beritanya, ada penutup kesimpulan, closing statement-nya di bagian akhir. Ya, reporternya juga pamitan dalam melaporkan di bagian akhirnya itu. Kemudian jangan biarkan ada kekosongan, ya, kekosongan berita. Jadi gambarnya tadi tetap perlu dinarasikan narasi beritanya, karena narasi beritanya ini menggambarkan isi beritanya lah, gambarnya ini memberikan keterangan-keterangan penjelasnya. Walaupun kamu tidak harus menceritakan gambarnya itu ada orang bersepeda ini, orang bersepeda, tidak. Tapi mungkin kegiatan masyarakat di sekitar situ, ya, gitu. Itu saya kira yang dari Faris. Jadi, terus kemudian untuk yang tugas analisa komparatif sudah dibuat? Sudah. Kemarin Sudah. Ya. Silakan. Kemarin sudah dipresentasikan belum? Belum ya. Belum. Ya. Itu bagian dari UAS-nya kan PPT yang Pak Edi maksud itu PPT-nya analisa komparatif itu. Kemudian ini karya. Itu katanya tugas akhir, Pak, bukan ya, UAS. Iya, tugas akhir kan bagian dari UAS. Kan temanya sama. Jadinya tugas. Saya berarti nanti presentasi lagi enggak, Pak? Sudah. Saya presentasi lagi enggak, Pak? Oh, enggak, kalau kemarin sudah ya sudah. Oh, ya udah, Pak. Ya, silakan Faris yang analisis komparatif kita. Bentar. Kayaknya ini. Bentar, buka PPT dulu. Ya. Fokuskan pada bagian sertifikat.
Ya, ini perbandingan liputan dari CNN dan Kompas TV. Untuk CNN, berita yang disampaikan itu tentang lalu lintas pada arus mudik Jalan Raya Tol Cikarang, Jakarta Barat, dan arah putar balik bagi pemudik yang masih melanggar. Lalu setting tempatnya Jalan Raya Tol Cikarang, Jakarta Barat, seperti ini. Tol. Lalu waktu pengambilan video atau pengambilan berita ini dilakukan pada siang hari, H-1 sebelum hari raya Lebaran. Terus untuk kesiapannya, para petugas yang menjadi petugas adalah para petugas Polda Metro Jaya yang mengatur tata tertib lalu lintas. Ya, ini salah satu narasumber Pak Triwalyo. Lalu untuk Kompas TV itu memberitakan para pemudik yang melanggar dan memilih jalur melalui jalan pintas untuk tetap melakukan mudik. Terus untuk siapanya di liputan Kompas TV kali ini petugas gabungan Polri dan TNI yang melaksanakan penertiban lalu lintas arus mudik bagi pengendara. Jadi tidak hanya satu aja seperti tadi yang di CNN, namun ini gabungan dua petugas dari TNI dan Polri di Cimahi. Liputan ini dilakukan pada lokasi checkpoint di Cimahi, Jawa Barat, Bandung pada pagi hari. Ini kalau CNN tadi siang, ini pagi. Lalu kegiatan ini dilakukan karena ada sejumlah pemudik yang lolos dari pemeriksaan di titik poin sebelumnya. Lalu Kompas TV meliput di kota berikutnya yaitu Tasikmalaya untuk pemeriksaan pengendara agar melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker. Lalu bagi pengendara yang ketahuan tidak menjalankan protokol kesehatan akan diberhentikan dan diwajibkan untuk menggunakan masker yang disediakan petugas tidak memiliki masker atau disuruh untuk pulang ke rumah. Sudah, Pak? Oke ya. Jadi tadi kan dari analisa ini juga kamu lihat itu ya, ada bahwa tidak hanya gambar video ya, tapi juga narasi dari reporter, kemudian juga ada grafis penunjangnya, termasuk tadi judul beritanya ya. Jadi ini nanti ini menjadi referensi pembuatan video tadi ya. Jadi kamu bisa tampilkan juga di dalam bawah apa namanya elemen grafis penunjangnya. Jadi elemennya tidak hanya video, tapi juga ada grafis, ya, elemen grafisnya, motion picture yang bisa digerakkan ataupun hanya sekedar titling, ya. Juga termasuk reporternya untuk menarasi reporternya. Baik, saya kira itu dari hasil yang baik. Silakan berikutnya Royhan mungkin silakan. Habis itu Sabto. Tadi sudah ada suaranya belum, Mbak? Sudah. Sudah.
Belum muncul? Sudah muncul belum? Muncul apanya, Pak? Videonya belum muncul, Han. Mana? Belum muncul, Rayhan. Halo? Punyamu sudah muncul, Riz? Belum, cuma library doang. Lah ya. Han, wih. Oh iya, halo. Oh. Atau Sabto? Sabto biasa Sabto. Gimana Sabto? Ya. Nah, belum muncul, Pak. Sudah. Cuman difokuskan ke punyamu. Ini kan ada gambarnya 2 itu. Ya. Ya. Pada oleh diketahui kalangan masyarakat dewasa. Olahraga ini cukup mudah dilakukan dan olahraga ini dipilih untuk mengisi kegiatan karena banyak dari mereka yang bosan di rumah. Lainnya yang ditutup seperti tempat fitness, kolam renang, Maaf, Pak, keluar sendiri, Pak. Ya. Baik ya. Jadi Sabto ya, tadi sudah catatannya untuk Sabto tadi sama seperti Faris ya. Satu diberi karena ini bagian tugas nanti dijilidnya maksudnya dikasihkan bumper depan dan bumper belakang identitas tugas ini termasuk bagiannya stekom ya itu sebagai karya tugas untuk ujian mata kuliah ya. Kemudian bahwa tadi
Ya, jadi ada informasi pembuka, ada informasi berita intinya, ada closing statement atau kesimpulan penutupnya, sehingga kita juga bisa mereview kembali apa poin dari beritanya tadi di closing statement-nya itu ya. Kemudian bisa saja di-insert gambar ataupun di-insert grafis ya. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan, nanti dilihat ini analisa perbandingan yang Pak Edi tugaskan sebelumnya, yang itu sebenarnya bagian rangkaian daripada proyek UAS ini ya. Gitu. Oke, silakan nanti direvisi lagi ya, dilengkapi ya. Mungkin perlu gambar detailnya seperti punya Faris tadi ya. Jadi sebenarnya liputan itu ada footage yang bisa disisipkan sebagai bagian dari pemberitaan. Ya. Jadi disiapkan, biasanya itu disiapkan sebelum, walaupun live, tapi biasanya kan sebelumnya reportase itu melakukan investigasi dulu. Dia melakukan syuting dulu, footage-nya, lalu nanti apa yang menjadi bagian daripada pemberitaan yang berupa video tadi. Lalu itu pun dikirimkan untuk proses penggabungannya ya. Jadi mungkin reportasenya live, tapi juga disisipkan dalam proses editing langsung itu dimasukkan, diinsert video-video yang terkait. Nah ini ibaratnya begitu, seperti Faris tadi. Cuman catatannya jangan sampai blank ya, artinya itu footage tadi itu bagian dari pemberitaan untuk lebih memperjelas, tapi tetap narasinya ya. Kalaupun ada gambar ya, kalau Faris tadi kan terlalu lama gambarnya ini ya, videonya itu ya yang kosong ya, jadi sehingga kita juga nontonnya ini apa ini, biasanya menyambungkannya adalah dengan narasi beritanya ya, menyambungkan konten ini kan, gambar-gambar tadi kan seolah-olah memang harus ada kaitannya, tapi kalau dia terpisah-pisah kadang-kala kita tidak bisa melihat keterkaitan dengan konten beritanya lah. Nah, narasinya itu sebenarnya mengkaitkan antara tema beritanya dengan gambar-gambar tadi itu. Ataupun ini dibuat narasi, lalu narasi itu akan dilengkapi dengan gambar-gambar. Bisa cara berpikirnya demikian. Ya. Nanti Sabto bisa dilengkapi lagi, ya, untuk supaya beritanya lebih menarik. Ya, footage tadi juga lebih menarik, memberikan gambaran yang lebih detail, sehingga laporannya itu orang menangkap tidak hanya dari satu sisi pada saat reporter itu berdiri, tapi juga dari sisi lain yang sebelumnya namanya reportase, berarti dia melakukan investigasi beritanya, pengambilan gambar-gambar berita pendukungnya itu sebelumnya bisa dilakukan, kemudian dimasukkan dalam pemberitaan tadi. Gitu, Sabto? Halo, ada pertanyaan, Sabto? Iya, Pak. Terus Cukup, mana Pak. yang perbandingan, analisa perbandingan? Di classroom, Pak. Classroom? Iya. Load ini, Mbak. Ya. Atau di-download dulu aja.
Kalau di situ. Kalau Ya, Pak. ya, Pak, lanjut Rohan dulu, Pak. Nanti ya, download dulu, ya, Pak. download dulu. Oke, Rayhan. Silakan Rayhan. Oke. Sebentar, Pak. Sudah tampil, Pak. Oke. Gak ada suaranya? Nggak ada suaranya, sebentar, Pak. Mikrofon saya harus dimatiin dulu gini, Pak. Ya. Ini nggak ada suaranya? Aturannya gimana, Pak? Itu setting sebelah kiri suara speaker itu gimana itu? Volumenya mungkin kecil mungkin. Yang ini, Sebelah pojok Ya. kiri bawah. kiri bawah. Kiri bawah itu kan ada logo ikon speaker itu. 100 sih, Pak. 100. Di ini. Ini udah aja sebenarnya. Udah aja belum, Pak? Belum ada. Faris dengar, Faris? Ini Pak kayaknya, sebentar, Pak. Masih di. Itu punya Reni dimatiin dulu aja, Pak, mic-nya, Pak. Ganggu itu, Pak. Iya. Tadi kedengeran enggak, Pak? Suaranya, Pak? Enggak kedengeran. Tapi nanti kan videonya Pak dilihat ya. Nanti semua video diupload di Classroom ya. Iya, Pak. Classroom. Nanti Pak dibikinkan folder UAS-nya. Kemudian tadi ya, walaupun tadi Pak Edi tidak mendengarkan suaranya di bagian tengah-tengah, tapi tadi catatannya seperti Faris ya. Kalau ada insert gambar videonya ini, jangan terlalu biarkan blank kosongnya terlalu lama. Tetap narasi beritanya tetap berlanjut. Ya.
Tadi bagaimana? Kamu ada hanya menampilkan video tanpa narasi di bagian tengah. Itu ada suaranya Pak, penjelasan dari saya Pak. Oke, ya. Jadi begitu Tengahnya. ya. Jadi jangan biarkan terlalu lama video blank. Ya, ini. Karena tadi tidak kedengeran suara kamu ya. Jadi, tapi nanti Pak Haji lihat. Kurang tahu pengaturannya. Ya. Itu ya. Seperti itu. Gimana Sabto? Halo Sabto. Sabto. Reni sudah jadi belum Reni? Ya Pak. Ya silakan Sabto. Katanya tadi belum jadi Reni ya nanti diberikan ya. Oke Sabto silakan. Udah muncul Pak. Punya saya belum. Faris gimana? Ceknya. Hah? Belum. Udah Pak. Udah muncul. Halo. Ya silakan. Terangkan. Udah muncul? Sudah dari tadi sudah muncul. Oh. Kira belum, Mbak. Nah. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sini saya akan mempresentasikan tentang analisa video jurnalistik tentang dari dua berita. Yang pertama, pengertian jurnalistik sebagai ilmu merupakan bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui media massa. Jurnalistik dalam ilmu komunikasi adalah ilmu yang memproses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud untuk memberitahu, mempengaruhi, dan memberi kejelasan. Liputan berita vlog. Yang pertama, liputan berita vlog. Vlog adalah orang yang berbicara di depan kamera, menampilkan bagian kepala hingga setengah bagian tubuh. Untuk liputan berita, cara vlog ini juga menggunakan jenis vlog yang reality, yaitu menampilkan video bukan hanya ke vlogger atau orang yang sedang melakukan vlog, tetapi juga menampilkan aktivitas sekitar tempat kejadian guna menyampaikan isi berita yang sedang terjadi di lokasi tersebut. Aduh. Itu tadi, nggak bisa di-play, Pak. Nanti beritanya nanti ya, Pak ya. Untuk satu konsepnya, menyampaikan sebuah berita dengan, kalau di sini tadi beritanya nggak bisa di-play, Pak. Ya, di HP. Nggak usah. Ya. Satu konsepnya menyampaikan sebuah berita dengan cara melakukan vlog serta ditambah dengan edukasi dalam penyampaian topik beritanya. Kedua, topik berita yaitu mengenai sampah plastik. Tiga, naskah beritanya, penyampaian dari presenter berita mengenai topik berita. Kemudian dilanjutkan ke liputan vlog wartawan dengan pendahuluan mengenai topik berita sampah. Kemudian dilanjutkan dengan edukasi pengantar mengenai cara mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, sesi wawancara dengan masyarakat dari dua genre yang isinya pertanyaan dan tanggapan dari edukasi
pengantar sebelumnya. Jadi itu wawancara yang untuk menanggapi adanya itu tadi di beritanya ada penggunaan sedotan dari metal dan penggunaan penggunaan botol minuman dari rumah. Kemudian dilanjutkan dengan berita